kabar gembira untuk seluruh umat Islam dunia, terutama kepada para jamaah penganut paham Wahabi Salafi. Sebagaimana dilansir dari situs resmi Wahabi Internasional, akhbar24.argam.com, akhirnya salah satu ulama besar Arab Saudi yang berpaham Wahabi Salafi mengeluarkan fatwa yang sangat mengejutkan seluruh umat Islam dunia. Pasalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu anggota ulama besar Timur Tengah itu, kibarul ulama, yaitu Syekh Dr. Qaisul Mubarak, menyatakan tentang sesuatu yang selama ini diyakini sebagai perbuatan yang menyimpang dari syariah Islam dianggap sebagai amalia yang mubah serta sangat dianjurkan. Dalam rilis resmi media Arab Saudi itu, sang ulama menyatakan bahwa perayaan ihtifal untuk memperingati hari kelahiran dan hari kematian beserta perayaan lain yang belum ada darinya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi adalah perbuatan yang boleh serta bukan termasuk perbuatan bid'ah yang diharamkan. Bahkan, ia menambahkan, amalia itu diperbolehkan dengan catatan tidak menganggap hal itu sebagai bagian dari syariah Islam. Tidak hanya itu, menurut penegasan dari salah satu dewan fatwa ulama besar Arab Saudi ini, umat Islam juga diperkenankan untuk mengkhususkan hari raya perayaan tersebut baik tiap bulan ataupun tiap tahun, dengan catatan perayaan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan baik dan positif seperti membaca Al-Quran, mempelajari sejarah Nabi, atau mempelajari ilmu agama. Ulama kebanggaan para Wahabi Salafi ini menambahkan bahwa tidak berdosa hukumnya memperingati hari-hari bersejarah dalam Islam seperti hari hijrahnya Nabi atau hari tahun baru Islam, Isra dan Mi'raj, beserta hari besar Islam lainnya untuk mengingatkan umat kepada Allah, tauhid ilallah, serta menunjukkan kepada jalan kebaikan, al-irsyad ila sabil khairat. Agar lebih jelas, simak baik-baik rilis resmi ulama Wahabi Timur Tengah yang dipublish oleh media akhbar24.argam.com. Dilansir dari media akhbar24.argam.com dengan judul, salah satu ulama besar Timur Tengah mengatakan tidak berdosa memperingati perayaan dalam Islam asalkan tidak meyakini bahwa hal itu adalah bagian dari syariat Islam. Salah satu anggota ulama besar Timur Tengah menguatkan bahwa tidak berdosa hukumnya bagi setiap manusia untuk merayakan berbagai macam kegiatan seperti hari kelahiran atau kelulusan asalkan tidak meyakini hal itu sebagai syariah Islam. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Dr. Qais Al-Mubarak bahwa hal itu termasuk kategori perbuatan yang mubah, sebagaimana merayakan hari kelulusan dan acara wisuda atau memperingati hari kelahiran orang yang mulia pada tiap tahunnya. Dr. Qais Al-Mubarak memperbolehkan hal itu dengan syarat tidak meyakini hal itu sebagai sunnah Nabi atau bagian dari syariah Islam. Sama halnya juga tidak apa-apa, tidak berdosa hukumnya manakala mengkhususkan pada tiap tahunnya atau tiap bulannya untuk mempelajari ilmu agama, fikih, hadis Nabi, sejarah Nabi, dan ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga tidak termasuk perbuatan yang berdosa merayakan kegiatan seperti hijrahnya Nabi, tahun baru Islam, Isra dan Mi'raj, beserta kegiatan lain dengan tujuan tauhid, irsyad, dan sebagai bagian untuk mengenalkan dan memperingati bagian dari syariat Islam. Maka hal ini bukan termasuk perbuatan bid'ah yang diharamkan, kecuali para pelakunya beranggapan bahwa hal itu bagian dari syariat Islam yang disunahkan, atau beranggapan bahwa orang yang meninggalkan telah meninggalkan sunnah Nabi. Subhanallah, fatwa yang sangat menggemparkan untuk para Wahabi Salafi, khususnya kepada para dai Wahabi yang selama ini melarang dan menganggap merayakan hari-hari besar dalam Islam sebagai perbuatan bid'ah dhalalah. Maka atas beredarnya fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu ulama besar Timur Tengah ini, Syekh Dr. Qais Al-Mubarak, para Wahabi Salafi mengadakan perayaan untuk memperingati hari wafatnya
salah satu ulama panutan Wahabi Salafi, Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Wahabi. Sebagaimana dilansir dari media Wahabi Salafi, Tadik Online, dalam tayangan yang disiarkan oleh akun resmi Wahabi Timur Tengah itu, terdapat berpuluh-puluh jamaah Wahabi dengan menggunakan jubah kebanggaan Timur Tengah yang mengikuti proses peringatan imam besar Wahabi, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pada video yang menampilkan seorang pembawa acara itu, sangat jelas sekali mereka tengah mengikuti prosesi memperingati serta mengenang perjuangan junjungan mereka Wahabi Salafi Timur Tengah. Tidak hanya itu, dalam rangkaian acara tersebut dibacakan juga ayat-ayat Al-Quran dan sambutan-sambutan beserta Mawaizatul Husna untuk mengenang perjuangan sang imam besar Wahabi Salafi. Lebih lucunya lagi, acara ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu imam besar mereka dengan diamini oleh berbagai jamaah yang ikut serta pada prosesi perayaan memperingati imam besar Wahabi Salafi Timur Tengah itu. Agar lebih jelas, simak dan perhatikan video perayaan untuk memperingati imam besar Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Wahabi Salafi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. مديري الفاضل، إذاعتنا مختلفة لهذا اليوم لأنها تحكي واقع قصة رمز من رموز هذه الأمة، وهو العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأما الآن مع فقرة من القرآن مع الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض فما له من نور. وأما الآن مع فقرة حديث شريف مع الطالب عبد الرحمن بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقرة كلمة صباح مع الطالب ماجد الماجد. السلام عليكم. كم هو جميل أن يسمعه المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز. أما الآن مع فقرة كلمة صباح مع الطالب عبد العزيز حميد. نبذة مختصرة عن حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أما الآن مع فقرة الدعاء مع الطالب عبد العزيز جار الله. يا من أمر الله بالعلم والبناء والذكر. وأما الآن مع فقرة السؤال. سؤال: متى توفي الشيخ عبد العزيز بن باز؟ متى توفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, betapa indahnya pemandangan yang dilakukan oleh para Wahabi Salafi Timur Tengah ini. Sebuah tradisi yang mungkin tidak akan pernah dilakukan oleh para Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Namun, bagaimana tanggapan para Wahabi Salafi Indonesia melihat fatwa terbaru dari salah satu ulama besar Timur Tengah yang memperbolehkan perayaan-perayaan bid'ah dhalalah? Bagaimana sikap para Wahabi Salafi Indonesia melihat para ulama mereka melakukan perbuatan mungkar dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? فالشوق طال والقلب سما نحو السماء